yang mendominasi pembuatan kebijakan publik dikenal di dalam konsep libertarianism. Tadi pada utilitarianisme, keadilan itu dihitung berdasarkan jumlah kebahagiaan terbanyak yang bisa dinikmati oleh suatu masyarakat. Pada libertarianisme, keadilan itu tidak dihitung atau tidak diandalkan pada konsep jumlah kebahagiaan terbanyak, tetapi pada hak setiap individu untuk menghasilkan kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Kalau ini produk nasional, kalau ini ada dua jenis masyarakat. Ini masyarakat yang kaya, ini masyarakat yang miskin. Maka negara disebut adil bila jumlah produk itu menghasilkan kebahagiaan pada kelompok yang paling besar. Mungkin nggak 100%, tapi 80%. Jadi jumlah ini harus fit and proper dengan bagian masyarakat terbesar. Yang ini boleh dibagi ke ini. Melalui apa misalnya? Melalui sistem pajak. Ini jalan pikiran utilitarianisme. Jalan pikiran ini ditentang oleh prinsip libertarianisme karena bagi orang yang menganut paham libertarian, setiap orang punya preferensi sendiri tentang kebahagiaan. Jadi tidak mungkin kebahagiaan itu diakumulasi dan dihitung secara agregatif gitu. Setiap orang punya preferensi tentang kebahagiaan. Misalnya orang yang lagi nongkrong di samping 7-Eleven di depan, mungkin dia lebih berbahagia dari mereka yang lalu lalang di jalan Ragunan itu dengan mobil mewah, tapi mengalami frustrasi karena macet. Jadi kita nggak bisa judge bahwa yang di dalam mobil ber-AC lebih bahagia daripada yang lagi nongkrong ngelamun di pinggir jalan. Itu adalah preferensinya. Sekarang dalam bentuk tadi ini negara, ini orang kaya, ini yang miskin. Sorry, kaya mesti agak gede. Kalau negara misalnya melihat ada kemiskinan, ada orang nongkrong di pinggir jalan, lalu ada jumlah orang yang kekayaannya lagi diuber oleh tax amnesty, lalu negara memajaki si orang kaya ini dan mensubsidi orang miskin ini, bagi libertarian artinya negara menghina dia sekaligus menghina dia. Kenapa? Karena negara memanfaatkan kemiskinannya untuk memeras yang kaya ini. Pada saat yang sama, negara hanya menjadikan dua orang ini sebagai alat, bukan subjek, bukan objek. Jadi seorang libertarian akan menganggap bahwa tindakan negara ini dia tidak menghormati orang ini, sebab ini cuma dianggap sebagai alat untuk diperas. Demi apa? Demi ini. Jadi ini juga diperalat untuk memeras ini. Ini adalah alat untuk menyumbang itu. Bisa nangkap nggak logiknya ya? Jadi seorang libertarian akan anggap bahwa negara itu nggak boleh sok tahu tentang jenis kebahagiaan orang itu. Hal yang sama berlaku di dalam jenis kenikmatan seksual misalnya. Negara mengatur bahwa
seks itu artinya seks antar laki-laki dan perempuan. Kalau seks itu terjadi di antara sesama jenis, negara menganggap itu bukan seks. Padahal negara nggak pernah mampu menikmati keindahan seksual di antara dua orang lesbian atau dua orang homoseksual. Karena negara cuma tahu satu etik, yaitu etik heterogen, bahwa sensasi berciuman itu lebih nikmat di antara dua lidah yang sejenis misalnya. Negara nggak punya pengetahuan tentang itu, tapi negara sudah tahu. Kira-kira begitu gambarannya. Jadi ada utilitarianisme, ada libertarianisme di dalam spektrum teori keadilan. Saya kasih yang intinya aja kan. Ada banyak teori tentang justice, tentang komunitarianisme, egaliter. Tapi yang kira-kira bisa kita pakai malam ini supaya lebih ringkas untuk berdiskusi tentang akibat dari penggunaan teori yang keliru terhadap kebijakan publik. Sekedar untuk name dropping supaya kita sedikit punya sense sejarah. Ini biasa disebut sebagai gugus teori yang dihasilkan oleh para pengikut Jeremy Bentham. Ini gugus teori yang dihasilkan oleh cara berpikir Immanuel Kant. Nanti saya terangin sedikit ya. Dalam prinsip Immanuel Kant, manusia itu adalah subjek yang utuh. Jadi dia harus dihormati, kita harus respect dia, termasuk kalau dia memilih untuk miskin, termasuk kalau dia memilih untuk dianggap outlaw itu. Karena kita hormati. Jadi kita nggak boleh taruh moral kita pada orang lain. Itu dasar pikiran dari Immanuel Kant itu. Jeremy Bentham ini orang yang konsisten di dalam teori dia menganggap bahwa setiap manusia harus menghasilkan utility bagi orang lain. Dan karena itu waktu Jeremy Bentham wafat, dia bikin legasi, surat warisan bahwa tubuhnya itu harus berguna bagi semua orang. Karena itu tubuhnya dia serahkan untuk dibongkar, diambil mana yang masih bagus, supaya ada utility bagi orang lain. Jadi isi organ-organ utamanya dikeluarin, lalu tubuhnya itu diawetkan dan dipajang. Kalau Anda ke Inggris, di University College, ya itu saya nggak tahu sekarang masih ada di situ. Di depan pintu masuk itu ada kaca kayak box telepon, di situ ditaruhlah jenazah Jeremy Bentham. Jadi dari tahun udah 200 tahun ditaruh di situ. Dan University College itu adalah semacam upaya Bentham untuk mempraktekkan teorinya, karena pada waktu itu Universitas London University itu didominasi oleh orang kaya aja. Karena itu dia bikin universitas untuk menandingi itu, bahwa kaum yang tersingkir harus punya akses pada sekolah. Jadi Anda lihat pada waktu itu dia sangat revolusioner. Sekarang kita kasih kritik bahwa dia tidak, walaupun kritik ini anakronis, tapi para follower dari Bentham masih mempergunakan konsep itu, padahal konsep itu cacat di dalam soal apresiasi terhadap perbedaan konsumsi fisik maupun psikis dari masyarakat tadi. Orientasi seksual, jenis kebahagiaan, macam-macam itu. Oke ya, saya dapat 2 poin. Jadi kita bisa katakan bahwa feminisme adalah reaksi teoritis terhadap mainstream theory of justice. Nah, saya mesti terangkan lebih dahulu supaya kita nggak salah membayangkan
bahwa seringkali juga istilah gender dan istilah feminisme itu tidak kompatibel. Kalau kita bilang gender equality, bisa itu terjadi karena praktek utilitarian. Jadi yang didistribusikan adalah kebutuhan sosial manusia, sehingga udah ada gender equality, tetapi tidak ada pemutusan hubungan ideologis dengan patriarkisme. Jadi patriarkisme masih bisa bekerja di dalam fasilitas gender equality karena ada kesalahan perspektif. Di dalam gender equality, orang ingin menyetarakan hak melalui kebijakan. Pada feminisme, kritiknya bukan sekedar kesetaraan hak, tetapi perubahan logik di dalam policy itu. Jadi feminisme lebih tajam sebetulnya, karena dia ingin agar supaya seluruh jenis patriarki berakhir. Karena itu, dalil filosofinya lebih radikal dibandingkan gender equality itu. Nah, kita di Indonesia misalnya masih pada tahap gender equality itu. Sementara di luar sana, teorisasi tentang keadilan sudah masuk sampai pada psikologi bahasa itu. Feminisme akan menganggap bahwa cara kita menerangkan seperti ini itu udah cara patriarkis, karena bahasa yang dipakai adalah bahasa patriarkis gitu. Logik, structure, sistematis. Sehingga bagi feminis, ya sebetulnya hasil maksimalnya adalah kesetaraan gender, bukan perubahan struktur patriarki. Jadi patriarki masih bisa bersembunyi di dalam gender equality.